Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah Halo guys, Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar perpolitikan tanah air menjelang Pilpres 2024. Dan kini kita akan membahas wajah Gibran yang memerah saat Prabowo tertekan. Bagaimanakah wajah yang memerah ini kemudian diunggah atau menjadi trending topik di tanah air dan juga merupakan headline dari beberapa media nasional. Apakah ini akan merugikan Gibran atau justru akan mengundang simpati kepada Prabowo Gibran? Nah, bagaimanakah kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Nah, itulah kata-kata Capres Prabowo di debat pertama yang dipertanyakan oleh Anies soal keputusan MK yang tiba-tiba mengesahkan Gibran menjadi wakilnya. Namun yang disorot di sini adalah reaksi Gibran yang memberikan dukungan kepada Prabowo dengan cara memandu sorak yang kemudian menjadi viral di media sosial. Namun yang disorot di sini adalah saat Gibran mendengarkan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan saat menyerang Prabowo. Di situ wajah Gibran tampak memerah. Artinya di sini ada beberapa hal yang mungkin dialami oleh seorang Gibran. Dia tidak terbiasa sebagai orang Solo diserang seperti itu. Kalau kita tahu bahwa orang Jawa sangat menghormati senior dan itu merupakan budaya Jawa. Dan debat terbuka seperti ini memang bukan budaya Jawa. Gibran yang dari Solo tampaknya tidak terbiasa dengan debat seperti ini. Dan waktu Anies Baswedan menyerang dengan tajam Prabowo Subianto soal putusan MK yang kemudian meloloskan Gibran sebagai cawapres, ada ketegangan di wajah Gibran sampai wajahnya memerah. Dan ketegangan itu pun akhirnya reda saat Prabowo memberikan jawabannya. Dan akhirnya Gibran pun berdiri, dia kemudian mengangkat tangannya seakan melepaskan emosinya yang sudah lama terpendam dan tertekan saat Prabowo terus diserang oleh Anies Baswedan. Luapan emosi itu akhirnya di satu sisi menjadikan blunder untuk Gibran karena di situ dia diserang dan menjadi trending topik untuk media nasional. Hal ini memang menunjukkan bahwa Gibran yang baru saja berkontestasi di perpolitikan tanah air dalam skala nasional, yang sebelumnya dia mulus-mulus saja menjadi wali kota Solo karena banyak dukungan kepada Presiden Joko Widodo,
tidak pernah mengalami konflik yang seperti ini. Namun Gibran nampaknya banyak belajar, dan di debat kedua, debat Cawapres, dia lebih santai dan lebih nampak percaya diri. Tidak seperti yang diprediksi oleh yang lain. Gibran tampil percaya diri dan tidak lagi menunjukkan sifat childish-nya. Ini mungkin menjadi topik menarik untuk para pendukung dari Gibran yang sebenarnya juga berharap kepada Gibran dan juga Prabowo untuk memenangkan kontestasi Pilpres kali ini, dan secara survei memang mereka sementara unggul dari pasangan-pasangan calon lain. Untuk sisi sebaliknya, kita coba dengarkan apa yang diungkap oleh Rocky Gerung soal reaksi Gibran saat debat Capres tersebut. Dan ini media Kumparan yang menyorot hal ini dengan judul reaksi Gibran saat Prabowo ditanya Anies soal putusan MK, berdiri dan wajahnya memerah. Nah, tentunya media sosial atau media online yang dianggap netral ini akan membuat pengaruh dari elektabilitas Prabowo Gibran selanjutnya. Ini ke wakil presiden apa tim sukses yang memandu pemandu sorak di situ kan. Jadi juga orang aslinya lihat bahwa Pak Prabowo lagi tampil sebagai orang yang berupaya untuk memenangkan argumen, dan Gibran itu mestinya dia diam aja atau kasih sinyal tentang manggut-manggut supaya kalau disorot kamera dia kasih ekspresi tubuh positif pada Prabowo. Yang disorot kamera justru Gibran menyuruh orang untuk teriak-teriak, kan itu kan dungu namanya. SGIE, saya pikir itu adalah susu untuk ibu hamil SGIE. Sudah minum cucu belum? Cucu SGIE. Saya pikir salah satu cawapres itu hamil deh. Ternyata itu adalah States Global Islamic Economy, SGIE. Kenapa harus pakai singkatan dalam bahasa Indonesia sih? Kalau itu memang adalah kata-kata bahasa Inggris, jangan kita nakal. Misalnya sekarang saya ajak kalian, yuk mari kita ke bundaran HI untuk jalan-jalan, untuk lari-lari. Ya orang mudeng, karena kan adalah bundaran HI, itu bahasa Indonesia, Hotel Indonesia. Begitu juga kalau saya mau ajak kalian, yuk kita nonton konser cosplay di GBK. Apa itu GBK? GBK Keles Gelora Bung Karno, ke Stadion GBK. Ngomong aja GBK, jangan sok-sok bule, sok Jakarta Selatan, itu GBK. Ya sudahlah. Jadi saya cuma kasihan sama cawapres itu. Kalau saya di posisi dia, ya kalau ditanya seperti itu, pertama merasa dijebak. Kedua, saya juga merasa minder, marah, dibegoin dan merasa bego. Nah, sekarang kamu mau nggak dibegoin sama orang? Mau nggak? Kalau kita bicara, biarlah orang itu mengerti. Jangan pakai singkatan-singkatan. Yang penting dia bisa menjawab dengan baik, ya. Karena kita itu menghargai orang lebih tua, dan juga kita menghargai sesama. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, jangan menjebak orang. Sudah cukup, ya. Karena ini bukan rananya, ya, arena untuk jebak-menjebak. Kalau menjebak itu, ya ada tempatnya, tapi bukan di sini. Ya, maybe namanya sirkus. Thank you.